Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal PAS atau UKK kelas 3 semester 2 materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, untuk pembelajaran yang lain nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.3. Nomor 1. Keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu relatif singkat disebut A. Musim, B. Cuaca, C. Iklim, D. Suhu. Jawabannya adalah B. Cuaca. Jika musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Sedangkan C. Iklim adalah pola cuaca rata-rata untuk waktu relatif lama dan mencakup wilayah yang luas. Sedangkan D. Suhu. Suhu itu menunjukkan suatu panas benda. Kita lanjut ke nomor 2. Keadaan cuaca ketika berwarna hitam disebut A. Cerah, B. Hujan, C. Berawan, D. Mendung. Keadaan cuaca ketika awan berwarna hitam disebut dengan D. Mendung. Nomor 3. Perhatikan gambarnya. Gambar di samping menunjukkan cuaca A. Cerah, B. Berawan, C. Hujan, D. Mendung. Pada gambar di samping ini, matahari terlihat separuh karena tertutup awan, menunjukkan cuaca B. Berawan. Jika cuaca cerah, perhatikan, sinar matahari bersinar terang. Cuaca hujan, perhatikan gambarnya. Dan cuaca mendung. Kita lanjut ke nomor 4. Contoh penyakit yang ditimbulkan karena perubahan cuaca kecuali A. Diabetes, B. Sesak nafas, C. Influenza, D. Batuk. Contoh penyakit yang ditimbulkan karena perubahan cuaca kecuali A. Diabetes. Kita lanjut ke nomor 5. Ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah A. Meteorologi, B. Sosiologi, C. Geografi, D. Klimatologi. Ilmu yang mempelajari tentang iklim yaitu D. Klimatologi. Jika A. Meteorologi mempelajari tentang cuaca, sedangkan sosiologi ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, sedangkan C. Geografi ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora dan fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Kita lanjut ke nomor 6. Suhu, kelembaban, dan tekanan udara merupakan unsur dari A. Musim, B. Mendung, C. Peristiwa, D. Cuaca. Suhu, kelembaban, dan tekanan udara merupakan unsur dari D. Cuaca. Nomor 7. Ketika cuaca sedang berawan, maka udara terasa A. Panas, B. Dingin, C. Sejuk, D. Agak panas. Ketika cuaca sedang berawan, maka udara akan terasa D. Agak panas. Nomor 8. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut A. Cuaca ekstrim, B. Cuaca berkabut, C. Cuaca dingin, D. Cuaca panas.
Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut juga dengan cuaca ekstrim. Kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.2. Nomor 1. Energi yang dihasilkan oleh sinar matahari adalah A. Cahaya dan kimia, B. Panas dan gerak, C. Gerak dan cahaya, D. Cahaya dan panas. Energi yang dihasilkan oleh sinar matahari yaitu D. Cahaya dan panas. Nomor 2. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui kecuali A. Matahari, B. Udara, C. Batu bara, D. Air. Yang bukan energi dapat diperbarui yaitu C. Batu bara. Nomor 3. Tindakan di bawah ini yang tidak menunjukkan sikap penghematan energi adalah A. Pergi ke sekolah dengan jalan kaki, B. Mematikan keran air setelah digunakan, C. Ke rumah teman dengan bersepeda, D. Menyalakan lampu di siang hari. Tindakan yang tidak menunjukkan sikap penghematan energi adalah D. Menyalakan lampu di siang hari. Nomor 4. Manfaat yang diperoleh dari penghematan energi adalah A. Hemat biaya, B. Energi cepat habis, C. Polusi udara, D. Tagihan listrik meningkat. Manfaat yang diperoleh dari penghematan energi yaitu A. Hemat biaya. Nomor 5. PLTS memanfaatkan sumber energi dari A. Panas bumi, B. Gerak, C. Air, D. Matahari. Sebelum menjawab soal ini, kalian harus tahu yang dinamakan PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya, memanfaatkan energi dari D. Matahari. Nomor 6. Perubahan energi yang terjadi pada lampu adalah A. Energi cahaya menjadi listrik, B. Energi listrik menjadi panas, C. Energi listrik menjadi cahaya, D. Energi gerak menjadi listrik. Perubahan energi yang terjadi pada lampu adalah C. Energi listrik menjadi cahaya. Nomor 7. Contoh energi alternatif kecuali A. Matahari, B. Angin, C. Air, D. Mobil. Contoh energi alternatif kecuali D. Mobil. Jadi yang merupakan contoh energi alternatif yaitu ada matahari, angin, dan air. Nomor 8. Perubahan energi yang dihasilkan dari kentongan adalah A. Listrik menjadi gerak, B. Bunyi menjadi gerak, C. Gerak menjadi bunyi, D. Listrik menjadi cahaya. Perubahan energi yang dihasilkan dari kentongan yaitu C. Gerak menjadi bunyi. Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.6. Nomor 1. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan disebut A. Teknologi pangan, B. Produk pangan, C. Hasil pangan, D. Penyediaan pangan. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan disebut dengan
A. Teknologi pangan. Nomor 2. Salah satu tujuan dari teknologi pangan adalah A. Hasil panen melimpah, B. Makanan menjadi cepat saji, C. Makanan tidak mudah basah, D. Makanan dapat bertahan lama. Tujuan dari teknologi pangan yaitu D. Makanan dapat bertahan lama. Nomor 3. Berikut ini adalah produk hasil teknologi pangan kecuali A. Roti, B. Kecap, C. Yogurt, D. Susu segar. Yang merupakan hasil teknologi pangan kecuali D. Susu segar. Jadi yang merupakan produk hasil teknologi pangan contohnya roti, kecap, dan yogurt. Nomor 4. Berikut ini merupakan serat bahan dasar pakaian yang berasal dari alam kecuali A. Nilon, B. Kapas, C. Kepompong ulat sutra, D. Bulu domba. Jawabannya adalah A. Nilon. Nomor 5. Berikut ini yang termasuk alat komunikasi berupa media cetak adalah A. Televisi, B. Internet, C. Radio, D. Koran. Yang termasuk alat komunikasi berupa media cetak yaitu D. Koran. Nomor 6. Contoh alat transportasi tradisional adalah A. Bus, B. Kereta api, C. Becak, D. Pesawat. Contoh alat transportasi tradisional yaitu C. Becak. Jika bus atau bis, kereta api, dan pesawat itu merupakan alat transportasi khusus. Nomor 7. Alat di bawah ini yang bisa digunakan untuk alat komunikasi adalah A. Bel, peluit, dan pisau, B. HP, senter, dan gergaji, C. Kentongan, sepeda motor, dan TV, D. Bel, lonceng, dan telepon. Alat yang bisa digunakan untuk komunikasi adalah D. Bel, lonceng, dan telepon. Nomor 8. Teknologi yang paling mudah dan praktis dibawa ke berbagai tempat yaitu A. Komputer, B. TV, C. Kentongan, D. Telepon genggam. Teknologi yang paling mudah dan praktis dibawa ke berbagai tempat yaitu D. Telepon genggam atau sekarang yang lebih populer disebut dengan HP. Kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.9. Nomor 1. Lambang negara Indonesia adalah A. Pancasila, B. Sang Merah Putih, C. Burung Garuda, D. Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia yaitu A. Pancasila. Nomor 2. Warna keemasan pada burung Garuda Pancasila memiliki arti A. Kegagahan, B. Kejayaan, C. Kekayaan, D. Kemakmuran. Warna keemasan pada Garuda Pancasila memiliki arti B. Kejayaan. Kita lanjut ke nomor 3. Praja Muda Karana disingkat menjadi A. Prada, B.
praduka, C. prasasti, D. pramuka. Praja Muda Karana jika disingkat menjadi D. pramuka. Nomor 4. Budi menyeberang jalan di zebra cross. Zebra cross memiliki arti A. Garis hitam putih sebagai tempat penyeberangan. B. Garis hitam putih tanda hati-hati. C. Garis hitam putih dekat rambu lalu lintas. D. Garis hitam putih sebagai tanda berhenti mobil. Zebra cross memiliki arti A. Garis hitam putih sebagai tempat penyeberangan. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar ini. Simbol di samping memiliki arti A. Dilarang masuk, B. Dilarang berhenti, C. Dilarang parkir, D. Berhenti. Perhatikan gambar ini merupakan A. Dilarang masuk. Jika B. Dilarang berhenti gambarnya. Nah, yang C. Dilarang parkir gambarnya. Nah, sekarang berhenti gambarnya. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan lagi gambarnya. Simbol di samping memiliki arti A. Dilarang belok kanan, B. Dilarang belok kiri, C. Dilarang putar balik, D. Dilarang mendahului. Simbol di samping memiliki arti A. Dilarang belok kanan. Jika dilarang belok kiri, perhatikan gambarnya, kebalikannya dari dilarang belok kanan. Yang C. Dilarang putar balik, perhatikan gambarnya. Dilarang mendahului, gambarnya seperti itu. Nomor 7. Perhatikan lagi gambar ini. Simbol di samping memiliki arti A. Hati-hati, B. Jalan licin, C. Jalan berkelok-kelok, D. Daerah longsor. Simbol di samping memiliki arti B. Jalan licin. Jika A. Hati-hati gambarnya, yang C. Jalan berkelok-kelok gambarnya, daerah longsor gambarnya. Kita lanjut ke nomor 8. Gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus adalah, perhatikan, A, B, C, atau D. Yang termasuk gambar tanda kecakapan khusus terdapat di D. Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.7. Nomor 1. Gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat disebut A. Maket, B. Peta, C. Denah, D. Skala. Gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat disebut dengan A. B. Peta. Nomor 2. Arah mata angin yang pokok ada A. 2, B. 4, C. 6, D. 8. Arah mata angin yang pokok itu ada B. 4. Perhatikan gambarnya ini, arah mata angin. Arah mata angin yang pokok itu utara, timur, selatan, dan barat. Untuk nomor 1 ini ada kesalahan ya. Jawabannya harusnya itu di C. Denah. Kita lanjut ke nomor 3. Arah yang berada antara timur dan utara adalah A. Timur laut, B. Barat laut,
C. Tenggara, D. Barat Daya. Perhatikan gambarnya ini. Arah yang berada antara timur dan utara. Sini timur, atas utara, berarti tengah-tengahnya ini timur laut. Nomor 4. Saat kamu menghadap utara, maka punggung kamu menghadap A. Selatan, B. Timur, C. Barat, D. Tenggara. Misalkan kamu sedang menghadap ke utara, berarti kebalikannya ini punggungmu menghadap ke A. Selatan. Nomor 5. Ketika membuat denah, kita harus mempelajari A. Kondisi jalan, B. Arah mata angin, C. Letak suatu tempat, D. Jalan yang dilalui. Ketika membuat denah, kita harus mempelajari B. Arah mata angin. Nomor 6. Denah dapat membantu orang lain dalam A. Menemukan lokasi, B. Mencari arah, C. Mencari jalan pintas, D. Mengetahui kondisi jalan. Denah dapat membantu orang lain dalam A. Menemukan lokasi. Nomor 7. Perhatikan gambarnya. Musola berada di sebelah titik-titik rumah Siti. A. Utara, B. Timur, C. Selatan, D. Barat. Perhatikan petunjuk arah angin ini. Utara ada di atas. Berarti rumah Siti ada di sebelah utara. Jika rumah Siti sebelah utara, musola berada di C. Selatan. Kita masuk soal yang terakhir. Rumah Adi berada di sebelah titik-titik rumah Ayu. A. Utara, B. Selatan, C. Timur, D. Barat. Perhatikan, rumahnya Adi ini berada di sebelah apa ya? C. Timur rumah Ayu. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.